Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Semoga anak-anak semuanya masih semangat untuk belajar ya. Meskipun hari ini kita belajar secara daring atau online. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Mungkin anak-anak sudah tahu ya, Asmaul Husna itu artinya apa. Karena kalian pada waktu di kelas 1, kalian sudah belajar Asmaul Husna sama Bu Eli. Baiklah anak-anak, untuk mengingat kembali apa yang kalian terima di kelas 1 mengenai Asmaul Husna ini, mari kita pelajari kembali. Mari kita ingat kembali apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama-nama, husna baik. Kalau digabung artinya yaitu nama-nama Allah yang baik. Jadi yang dimaksud di sini yaitu Allah memiliki nama yang baik. Jumlahnya sangat banyak sekali. Anak-anak semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan anak-anak untuk membuka kitab halaman 14. Ya. Selain kitab halaman 14, kalian juga bisa membuka LKS halaman 21. Nah, anak-anak semuanya, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Akan tetapi yang perlu kalian ketahui dan yang perlu kalian hafal yaitu sebanyak 99. Jadi jumlah Asmaul Husna yang wajib dan harus kalian hafal jumlahnya ada 99. Anak-anak semuanya, di kelas 2 ini kalian akan belajar Asmaul Husna Al-Wali. Apa artinya Al-Wali? Yaitu Allah Maha Melindungi. Ya, saya ulangi, Al-Wali yaitu artinya Allah Maha Melindungi. Melindungi dari apa? Dari segala macam, ya, dari bencana, banjir dan lain sebagainya. Melindungi umat yang beriman dari jalan yang tersesat menuju jalan yang lurus. Allah yang melindungi. Itu adalah bukti Allah bersifat Al-Wali, melindungi. Lalu siapa yang dilindungi oleh Allah ini? Tentunya yang dilindungi oleh Allah yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 disebutkan, yang bunyinya bagaimana? Perhatikan dan dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'um at-taghutu yukhrijunahum minan nur iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Apa artinya anak-anak? Artinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Dia, maksudnya dia siapa? Dia Allah. Dia Allah mengeluarkan mereka. Mereka itu siapa? Mereka orang-orang yang beriman. Ya, saya ulangi, dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, anak-anak semuanya, dari ayat 257 surat Al-Baqarah sudah jelas bahwa pelindung bagi orang-orang yang beriman adalah Allah. Saya ulangi, pelindung bagi orang-orang yang beriman adalah Allah. Sedangkan pelindung bagi orang-orang yang kafir yaitu setan. Ya, saya ulangi, pelindung bagi orang-orang yang kafir adalah setan. Nah, di ayat 257 ini sudah jelas. Allah mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman dari jalan kegelapan, kekafiran kepada cahaya. Ya, orang yang beriman akan ditunjukkan jalan yang lurus menuju cahaya iman. Ya, itu orang yang beriman dilindungi oleh Allah, ya, dari jalan kegelapan menuju kepada cahaya keimanan. Sedangkan setan kebalikannya. Apa itu? Ya, mengeluarkan mereka daripada cahaya menuju ke jalan kegelapan atau kekafiran. Dan mereka ini, maksudnya siapa? Orang-orang kafir akan menjadi penghuni neraka. Akan menjadi penghuni neraka. Kalau sudah di neraka, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, anak-anak semuanya, dari bukti surat Al-Baqarah ayat 257 ini sudah jelas anak-anak ya, bahwa Allah membuktikan Allah bersifat Al-Wali. Contoh kalau Allah itu melindungi orang-orang yang beriman. Ya, kalian pernah dikasih cerita Nabi Nuh, ya. Pada waktu itu umatnya Nabi Nuh diberi azab oleh Allah, diberi siksa oleh Allah berupa apa? Banjir. Ya, bayangkan pada waktu itu terjadi hujan selama 6 bulan 10 hari. Ya, banjir besar. Sampai mana? Sampai ke gunung. Gunung sudah terkena banjir. Tetapi alhamdulillah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menuruti perintah Allah melalui Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Tidak terkena azab oleh Allah ini ya. Hanya orang-orang kafir saja yang tidak mau beriman diberikan azab oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh selamat dari bahaya banjir. Itu salah satu contoh bahwa Allah melindungi orang-orang yang beriman. Itu sudah pasti. Nah, anak-anak semuanya, berkaitan dengan sifat Allah yang namanya Al-Wali, kalian harus mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Wali ini. Dari apa, Pak? Dari kejahatan orang-orang yang mau menjadi teman kita.
Misalkan ya, ada teman kita mau mau dibunuh, mau dipukul, kita harus melindungi. Karena apa? Teman kita tadi tidak bersalah. Ini harus kita lindungi. Saya kasih contoh lagi, cara mencontoh sifat Allah yang namanya Al-Wali. Pak Nus punya cerita ini. Dulu ada seorang kiai, ya. Kiai ini mau dibunuh oleh seseorang, lari. Nah, kebetulan ada seorang anak, ya, tahu ada seorang kiai dicari oleh seseorang untuk dibunuh. Tahu tempat persembunyian kiai ini, tahu. Nah, ketika seseorang yang akan membunuh Pak Kiai ini datang, ya, berjumpa dengan pemuda ini, anak ini, ya, tanya seseorang ini, "Hei anak muda, apakah kamu tahu ada orang yang lewat sini?" Pemuda ini atau anak ini menjawab, "Maaf, saya tidak tahu." Nah, padahal dia tahu kiai itu sembunyi di mana, sudah tahu. Tetapi pemuda ini tidak mau menunjukkan. Karena apa? Karena Pak Kiai tadi mau dibunuh, sedangkan Pak Kiai tadi adalah orang yang baik, ya. Akhirnya tidak jadi dibunuh. Ini adalah salah satu contoh mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Wali ini, ya. Mudah-mudahan kalian pun bisa mencontoh sifatnya Allah yang namanya Al-Wali ini, ya. Ini adalah sifat Allah yang dipelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.